Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru 10%. Ini kalau pemuda nih, ya. Kalau pemuda nih suaranya ya menggebu-gebu ya. Jangan kita pemuda tapi suara pemudi. Jangan ya. Pemudi aja keras tadi, dengar enggak pidato apanya? Dengar nih. Kita pemuda harus dengar kita semuanya ya. Kita ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru luar biasa nih. Ini kalau datang orang-orang yang mengancam Islam nih, mendengar jawaban santri Arsad, langsung kabur ya. Orang-orang dahulu ya, orang-orang zaman Nabi itu 100 melawan 1000 pasukan. Bisa menang. Kenapa? Karena semangat mereka itu ya. Allahu Akbar. Itu perjuangan mereka dulu ya. Tapi kalau mereka layu-layu dulu, tidak bertemu kita dengan namanya Islam. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang sama-sama kita hormati ya, para guru kita, orang tua kita di sini, Ustadz Fargholi ya, orang tua yang kita hormati, tempat kita berteduh, tempat kita bertanya ya. Yang penting kita menghormati guru-guru kita, asatiz kita, ummahat kita di Arsad Islamic School. Selanjutnya yang Ustaz cintai dan Ustaz sayangi, anak-anak Ustaz yang masih semangat ya, dari jauh, dari Siak, dari mana Wismi? Dari Tapung, dari Lubuk Dalam, dari Tambilahan, dari Lubuk Basung, ya. Mana lagi? Ya, dari Pekanbaru. Semangat menuntut ilmu. Pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat, yang mana kalau kita hitung-hitung nikmat Allah sejak antum di dalam kandungan sampai sekarang, itu tidak bisa dihitung ya. Seandainya Allah meminta bayaran satu hirup napas kita itu dibayar 100 rupiah. Misalnya Rafiq, antum kalau satu hirup napas itu bayar 100 rupiah Rafiq. Sanggup nak bayar Rafiq? Berapa kali menghirup sehari? Misalnya kalau 100 kali dah berapa tu ya? Bisa tak kita bayar? Bisa tak? Tak bisa ya. Karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu baru udara yang kita hirup ya. Belum nikmat mata, belum nikmat telinga, belum nikmat hidung, belum nikmat badan yang besar, belum nikmat badan yang kecil. Ya. Dia kecil besar semuanya nikmat. Ya. Selanjutnya bersalawat kita kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Karena di akhirat nanti tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapa yang mendapat syafaat ini? Yaitu orang-orang yang senantiasa berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang yang pelit, orang yang kikir itu adalah orang yang ketika namaku disebut di sisinya tapi dia tidak berselawat kepadaku. Itu orang pelit ya. Bukan Maulana nak mau ngasih duit ke Arsyad, ya, itu orang pelit. Pelit itu kata Nabi, ketika nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan, tapi dia tidak bersalawat, itu orang pelit namanya, kikir ya.
Baik anak-anak ustaz sekalian, untuk malam hari ini judul pidato atau tampilan yang dipanggil oleh Afran tadi, disuruh ustaz tampil kan, adalah pemuda Islam. Ya, pemuda Islam ya. Antum pemuda atau pemudi? Pemuda atau pemudi? Pemuda ya. Kalau pemuda itu adalah orang yang penuh energi ya, penuh semangat. Ya, tidak ada loyo-loyo, itu yang pemuda ya. Malam pagi bangun jam 4. Jam berapa bangun? Jam berapa bangun pagi? Jam 2? Jam 3. Luar biasa ya. Jam 3 bangun, sholat tahajud, murojaah, sholat subuh, belajar sampai sholat tarawih. Ya, apa? Sahur. Itu yang namanya pemuda ya. Semangat dia melaksanakan ya aktivitasnya, terutama yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ketahui anak-anak ustaz, agama Islam ya, peradaban Islam itu tak lepas dari perjuangan para pemuda. Ya, antum ni para pemuda. Siapa? Seperti yang menaklukkan Konstantinopel siapa? Siapa? Aidil Akarni? Ya, siapa? Muhammad? Ya, Muhammad. Bukan Muhammad Arsyad ya, Muhammad Fatih ya. Berapa umur beliau ketika itu? Ya, ada yang mengatakan 21, ada yang mengatakan 22 tahun. Itu muda ya, sangat muda. Bisa menaklukkan benteng Konstantinopel yang tidak pernah bisa ditaklukkan oleh ya umat Islam sebelumnya. Oleh seorang pemuda. Nabi Muhammad ya, seorang pemuda. Umar bin Khattab, seorang pemuda. Utsman bin Affan, seorang pemuda. Ali bin Abi Thalib, seorang pemuda ya. Semua peradaban Islam ya tak lepas dari peran para pemuda. Bahkan Imam Syafi'i pada umur 15 tahun beliau telah menjadi seorang mufti. Siapa yang umurnya 15 tahun sekarang? Siapa umurnya 15 tahun sekarang? Aidil. Yang kelas 9 rata-rata 15 tahun. Ya. Contoh Imam Syafi'i ya, menjadi mufti. Siapa lagi? Ada namanya sahabat Nabi Usamah bin Zaid. Dia berumur 18 tahun menjadi seorang panglima perang. Ya, 15 tahun sudah jadi panglima perang. Siapa yang 15 tahun umurnya? Aidil lagi. Bisa nak jadi panglima perang Aidil? Bisa nak? Bisa ya. Kalau ada nanti orang kafir menyerang ya, orang kafir menyerang ke Arsyad, ini Aidil yang pertama kali yang apa ya, yang tampil. Sebelum antum melewati ya, melawan guru-guru saya, lewati saya dulu. Ya. Nyawa, harta saya taruhkan untuk agama Islam. Itu yang pemuda itu ya. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Abbas, tidaklah Allah mengutus seorang nabi melainkan pemuda, dan orang alim tidak mendapatkan ilmu pengetahuan dari Allah Subhanahu wa taala melainkan di waktu mudanya. Ya. Jadi waktu muda inilah antum manfaatkan, belajar menuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Ya, jangan pernah puas. Ya. Jadi kalau kita sudah hafal 1-2 ayat, tambah terus. Sudah hafal 3 ayat, 2 juz, 4 juz, 5 juz, tambah terus. Ya, meskipun ditargetkan, tetap semangat untuk menghafal. Ya. Selanjutnya anak-anak ustaz yang ustaz sayangi, ada ciri-ciri yang harus dimiliki oleh pemuda Islam. Yang pertama apa? Yang pertama adalah berakidah yang kuat. Ini penting ya.
Berakidah yang kuat ini apa? Artinya apa? Kita dimanapun berada, kita yakin bahwa Allah Subhanahu Wa Taala melihat kita. Ya, misalnya fidak, ya fidak berada di tempat yang sunyi misalnya. Di sana bisa tidak ada seorang pun yang melihat. Ketika itu bisa saja fidak minum misalnya kan, ya sedang ambil wudhu berkumur-kumur minum sedikit misalnya, ya tapi dilakukan tidak? Dilakukan tidak? Tidak. Kenapa? Karena dia yakin kalau Allah Subhanahu Wa Taala melihatnya. Ya, nanti Faizil, ya orang main di bawah semuanya kan, banyak makanan dari rumah bawa, lapar perut anak nih, tak mau nih, tak tahan lagi kan, pergi ke lantai 4, pergi ke sudut sana kan, buka situ, berarti belum yakin kita kalau Allah melihat. Jadi kalau kita sudah yakin Allah melihat setiap apa yang kita lakukan, maka niscaya kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita seorang pemuda harus memiliki akidah yang kuat? Ya. Kenapa? Kenapa Oka? Jangan nanti kita ketika Oka kelaparan, datang orang Kristen membawa sebungkus mie. Ya. Ini Oka ni kelaparan, bencana misalnya, dikasih nak ada lapar lah 3 hari nak makan, lapar, datang orang mengantar sebungkus mie. Ini ada sebungkus mie Oka, anak kasih ke antum, tapi antum harus keluar dari agama Islam. Mau tak? Ya, jangan akidah kita hanya seharga sebungkus mie, ya. Akidah Islamiyah yang kita pertahankan adalah dengan nyawa dan harta kita, ya. Jangan kita goyah. Selanjutnya, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Hujurat, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta jiwanya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu akidah dia. Jadi kalau ada orang yang menentang agama Islam, pemudalah yang dulu yang berdiri di baris depan, ya, untuk menentang hal itu, ya. Pemuda yang benar-benar bertakwa kepada Allah, yang benar-benar memiliki akidah yang kuat, mereka berani, ya, mempertaruhkan nyawanya dan seluruh hartanya untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Nanti Fakhri menjadi Bupati Siak misalnya, Bupati yang bertakwa, ya. Bismi menjadi Pak RT. Di mana Bismi namanya Bismi? Tabung, apa? Tabung. RT yang bertakwa. Aidil Al-Karni menjadi Gubernur Sumbar. Ya. Nanti gelarnya Profesor Dr. Haji Aidil Al-Karni LCMA. Ya. Menjadi Gubernur Sumbar yang paling bertakwa. Ya. Kenapa penting setiap pemimpin itu orang yang bertakwa? Jangan-jangan nanti pas bulan puasa orang boleh dari pagi sampai sore buka rumah makan katanya. Ya. Itu berarti pemimpinnya nak bertakwa. Boleh makan di bulan puasa katanya. Ya. Boleh menyimpang dimakan. Kalau tempat makan lain tak boleh, tapi kalau di tempat makan Profesor Aidil boleh. Ya, berarti akidahnya kena nih. Rafiq menjadi kepala desa di mana Rafiq? Pulau Lancang.
kepala desa yang bertakwa. Jadi pemuda-pemudi yang di sana itu Rafiq, yang menggunakan narkoba tangkap semuanya, ya, dikasih pelatihan. Tapi kalau pemimpin tidak bertakwa, ada orang narkoba dia ikutlah narkoba, ya. Orang berjudi dia ikutlah berjudi. Orang itu ayam dia ikut pula itu ayam. Ya. Maka penting ini antum di pesantren ini meningkatkan ketakwaan, ya, menguatkan iman, ya. Jadi apapun profesi kita harus orang yang bertakwa. Misalnya menjadi tentara yang menjadi polisi yang menjadi angkatan laut yang menjadi dosen yang menjadi guru yang menjadi maling yang ya, tidak ada maling yang bertakwa, ya. Karena maling itu dia tidak takut ngambil punya orang, ya. Ya, jangan nanti kemana Pak Kedi? Antum bupati kok maling misalnya. Kalau bupati maling apa namanya? Korupsi. Ya. Ini kalau kita bupati itu jangan korupsi. Bupati Siak, Doktor Haji Fakhri. Tersirat di apa tuh nanti kan di televisi TV Riau itu korupsi misalnya kan. Korupsi 500 hektar sawit misalnya. Ya. Maka penting kita, ya, takwa itu, ya, iman itu harus kuat kita. Selanjutnya, ciri yang harus dimiliki oleh pemuda Islam adalah gemar beribadah dan berilmu. Ini dia, ya, tidak gemar bermaksiat. Ya, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala menyukai, ya, orang-orang pemuda yang beribadah. Dalam hadis Nabi ada 7 golongan yang mendapatkan naungan di akhirat nanti. Siapa itu? Itu pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada pemuda yang menolak rayuan perempuan. Itu dia pemuda semuanya. Ketika kita melihat suatu kemaksiatan, ya, dirayu oleh orang yang tidak pantas, kita menolak. Allah melihat kita. Itulah. Itu baru nama pemuda. Tapi ketika kita terayu, Oka, dipanggil sama orang, Abang Oka. Misalnya kan, suara siapa tuh? Langsung bergegas kan? Maksudnya bergegas ke masjid. Ambil wudhu cepat. Ya. Ada orang yang merayu si Arsyad. Ini Arsyad ada duit 10 juta untuk antum. Ya, tapi dengan syarat antum harus mengambil uang orang tua antum dulu. Antum kalau ingin jabatan di Riau ini menjadi wali kota Pekanbaru, ini syaratnya. Minum khamar, minum ini katanya. Itu tidak boleh, ya. Jadi harus berilmu, beribadah dan berilmu. Kenapa kita harus beribadah? Karena itulah yang ditetapkan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya beribadah kepadaku. Yang keduanya harus berilmu. Kenapa kita harus berilmu dalam ibadah? Kalau kita sholat tanpa niat, sah tak sholatnya? Misalnya Habib dari lantai 4 tuh, orang dah sholat asar nih kan, dia telat sholat asar. Dari lantai 3 tuh bangun, dia ambil duduk subuh. Tiba di bawah tuh rukuk aja dia, rukuk sujud, ya, 1 menit selesai sholatnya. Kok cepat kali antum sholat nah Ustaz, dari tangga nomor 1 di atas tuh sampai nomor bawah tuh bacaan sholatnya dah anak baca. Sampai di musola ini anak rukuk sujud aja lagi katanya. Ya, makanya ibadah tanpa berilmu. Ya, makanya penting kita berilmu dan ibadah. Tapi Habib tidak seperti itu. Habib orang pertama bangun subuh, ya Habib. Habib bangunkan adik-adik kan. Itu contoh abang yang bagus tuh. Ya, bangun cepat, tidurlah lambat, ya. Jangan bangun lama, tidurlah lama. Yang seperti itu, ya. Itu pentingnya kita berilmu. Ada orang mengatakan
jalan-jalan dia, orang nak azan, dah selesai orang solat. Bismi kau nak solat. Solat tu kan mengingat aja, Ustaz. Jadi ketika orang azan saya dah ingat, oh solat. Dah solat saya dulu ni. Ya. Ada orang seperti itu, maka pentingnya kita berilmu. Jangan kita dibodoh-bodohi sama orang. Ya, jangan kita mau dibodoh-bodohi sama orang. Ya. Selanjutnya yang ketiga, berakhlak. Ini yang disampaikan oleh Abi tadi, pentingnya kita berakhlak ya. Berakhlak kepada guru, berakhlak kepada kawan, berakhlak kepada orang yang lebih besar dari kita, berakhlak kepada orang yang lebih kecil dari kita. Ya. Nanti jangan punya adik, kita tekak-tekak aja balanya. Mada kamu ya. Ya, enggak boleh seperti itu. Atau kita punya abang, kita sok-sok lagak ngeletak-ngeletak dia. Tak berakhlak itu. Atau kita di depan guru bertutur kata yang tidak baik, ya, tak boleh. Semuanya itu ya diatur oleh Islam. Bahkan Nabi Muhammad SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak. Bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ya. Maka sering Ustaz sampaikan, biarlah tampang agak-agak kan, tapi berakhlak. Adalah yang kita jual. Jangan tampang tak seberapa, ilmu tak pula ada, akhlak kurang pula. Itu yang mana kita jual lagi, ya. Tak ada yang kita jual lagi, ya. Maka akhlak itu yang paling penting. Bahkan orang yang berakhlak itu Allah, ya, terkenal di dunia dan terkenal di langit. Siapa itu? Ya, bukan Aidil Al-Qarni ya, tapi Kemal mana Kemal Al-Qarni? Uwais Al-Qarni. Jadilah dapat juga Kemal Al-Qarni sama Aidil Al-Qarni, karninya belakang kan. Dia orang yang biasa saja tapi terkenal di bumi dan langit. Kenapa? Karena akhlaknya kepada orang tuanya, ya. Begitu juga kita kalau ingin dikenal oleh penduduk bumi dan langit, maka berakhlak kita. Karena pohon itu kalau tidak berbuah ya, seperti itulah bagaikan orang yang berilmu tapi tidak berakhlaknya. Akhlak itu yang penting dalam seorang pemuda Islam. Hafiz pun dia 10 juz, 8 juz, 30 juz, tapi dia tidak berakhlak, itu tidak ada gunanya ya. Yang terakhir, ini yang terakhir, kalau mendengar yang terakhir ini semangat nih. Yang terakhir adalah seorang pemuda itu dia menjadi benteng, ya. Benteng itu apa? Benteng itu protektif, itu apa? Pertahanan, melindungi mukmin yang lain, ya. Jangan kita menindas kawan kita, jangan kita menipu kawan kita, jangan kita menganiaya kawan kita. Seharusnya kitalah yang melindungi kawan kita yang mukmin yang lainnya, ya. Makanya jangan kita mencaci-caci kawan, tidak boleh mencaci kawan, ya. Haki dicacinya bidak, misalnya, ya. Danis cacinya Rafiq, misalnya. Habib cacinya Habib, Habib caci Habib kan. Tidak boleh, kita saling melindungi. Begitu juga di rumah, siapa yang kita lindungi? Keluarga kita, adik kita, kakak kita. Makanya ada istilahnya, jangan sampai ada pagar memakan tanaman. Pagar itu gunanya apa? Melindungi tanaman. Jangan sampai ada kita yang menganiaya saudari-saudari kita, orang tua kita, ya. Zaman sekarang anak membunuh orang tua membunuh anak, ya, karena hal yang sepele, ya. Tidak ada iman, tidak ada takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu perlunya kita menjadi pemuda itu adalah benteng. Kalau benteng itu dia harus kuat, pemuda harus kuat, tidak boleh lemah. Karena Allah mencintai mukmin yang kuat, lebih Allah cintai dari mukmin yang lemah. Itu ya. Jadi kesimpulannya adalah setiap kita ini pemuda bertanggung jawab terhadap, ya, keberlangsungan agama Islam. Kalau pemuda sudah kotor pikirannya, sudah lemah akidahnya, maka Islam akan hancur, ya. Kenapa orang tidak mau memerangi Islam?
Maksudnya perang pakai fisik, pakai pistol dan sebagainya. Kenapa? Karena Islam ini kuat, fisik kuat. Lalu dengan apa mereka menghancurkan Islam? Hancurkan para pemudanya, hancurkan pikirannya. Bagaimana menghancurkan pikiran pemuda? Mudah aja. Yang di genggaman itu, kasih dia yang enak-enak, kasih dia pemikiran yang meleweng. Buat pikirannya ke arah kiri terus, sehingga pikirannya terhadap Islam itu tidak ada lagi. Itu ya. Jadi gunakan elektronik itu, itu salah satu orang luar itu. Kalau kita tidak bisa menggunakannya, maka siap-siaplah antum yang menghancurkan agama antum sendiri, yang menghancurkan negara antum sendiri. Ya, kalau orang Islam, kalau dia mau agamanya dihina oleh orang, dia akan bangkit semangatnya untuk membantu menegakkan agama Islam. Bahkan orang-orang yang tak solat tuh, orang-orang nak solat tu ketika agamanya dihina, dia semangat dia. Contohnya ketika Covid misalnya, solat Jumat dilarang. Datang orang solat, ini pemerintah ini apa nih katanya, solat Jumat dah larangnya. Selama tidak ada Covid dia tidak pernah datang ke masjidnya. Ketika solat Jumat dilarang, dia yang semangat dan menentangkan. Ini tidak sesuai dengan ajaran Islam ini katanya. Selama ini kemana dia kan? Pas orang solat masjid dia terlampau kan? Pas orang sholat masjid dia berjudi. Makanya umat Islam ini dihancurkan dengan pemikirannya. Ya. Jadi antum ini kalau udah pemikirannya dihancurkan, maka pembelajaran itu susah masuknya. Susah untuk mempelajari agama Islam. Maka di kesimpulannya adalah berakidah kita dengan akidah yang benar, yaitu bergemar selalu beribadah, berilmu, setelah itu berakhlak, dan yang terakhir adalah menjadi benteng bagi umat Islam. Jangan kita pula yang menindas umat Islam yang lainnya. Mungkin itu yang dapat Ustaz sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan tetap semangat dalam menuntut ilmu, karena orang yang menuntut ilmu akan diganjarkan surga bagi Allah SWT. Hadis Nabi SAW, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Ya, amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.